Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu menyimak video tentang refleksi kritis Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara. Nama saya Rosmaini SPD, calon guru penggerak dari Kabupaten Konawe, SMP 1 Anggaberi. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuduri Handayani. Proses pembelajaran yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara dapat kita lihat pada penjelasan berikut. Yang pertama, kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Kedua, kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani dan pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Selain itu, dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dikenal dengan budi pekerti atau watak atau karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan, budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Kegiatan yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah menerapkan Merdeka Belajar yang berorientasi pada siswa atau peserta didik melalui pendidikan yang holistik. Contohnya pada mata pelajaran TIK, siswa diberi kebebasan untuk menciptakan suatu desain secara kreatif, membuat gambar tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah pada salah satu aplikasi